Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'udahu wa ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di penghujung bulan Rajab ini semoga kita diberikan keistiqomahan untuk berbuat ketaatan sehingga kita menyongsong menyambut bulan Ramadan dalam keadaan iman yang kian terus bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apabila kita membaca sirah nabawiyah, kita akan banyak banget menemukan segmen-segmen yang menyedihkan dalam kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Nah, di video kali ini kita bakal bercerita tentang episode yang paling menyedihkan dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW sebelum menjadi agama yang sukses, yang sangat jaya penyebarannya sampai saat ini. Kita akan ingat tentang apa yang terjadi pada kaum muslimin dan apa yang terjadi khususnya pada Rasulullah SAW ketika dalam peristiwa Uhud, yaitu yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW sampai terkena lemparan batu, sampai terkena lemparan panah, sehingga gigi seri beliau sampai rontok, sampai pecah, kemudian bibir beliau sampai berdarah-darah, kemudian terjadi sayatan, sobekan pada kening beliau. Coba kita bayangkan betapa sakit yang beliau rasakan. Pernah Sayyidah Aisyah yang tahu akan kondisi Rasulullah SAW pada perang Uhud itu bertanya pada suami beliau Rasulullah SAW, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda min Uhud?" Apakah pernah, duhai Rasulullah, engkau merasakan suatu hari yang lebih menderita daripada apa yang engkau rasakan pada hari Uhud? Rasulullah SAW menjawab, "Oh, tentu ada." Kapankah itu? Yaitu pada peristiwa yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Itu ketika Rasulullah SAW masih dalam kondisi berkabung setelah kehilangan istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, begitupun kehilangan paman beliau Abu Thalib. Kalau kita ibaratkan dalam formasi dakwah, Abu Thalib ini bagaikan penjaga gawang yang selalu mengamankan Rasulullah SAW dari gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy yang selalu ingin memberangus dakwah Rasulullah SAW. Begitupun Sayyidah Khadijah, beliau bagaikan playmaker yang selalu ada di balik Rasulullah SAW yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raga bagi suami beliau tercinta dalam menjalankan misi yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah kehilangan dua orang ini, Rasulullah SAW berada di posisi yang sangat genting. Orang-orang kafir semakin berani terang-terangan membuli beliau, semakin terang-terangan untuk mengerjain beliau. Namun yang lebih menyedihkan bagi Rasulullah SAW adalah karena kaum kafir Quraisy setelah itu mengunci pergerakan beliau. Artinya tidak diberikan Rasulullah SAW celah agar beliau berhadapan dengan orang-orang untuk menyampaikan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di saat kondisi seperti itu Rasulullah SAW berada di posisi tidak bisa menggulirkan bola dakwah lagi. Akan tapi apa yang beliau lakukan? Apakah beliau menyerah begitu saja? Tidak, Rasulullah SAW tidak pasrah dengan keadaan. Naluri kecintaan beliau kepada umatnya yang ingin membawa umatnya kepada jalan kebenaran, buat gerakan beliau untuk berdakwah itu tidak terpasung. Beliau mengawali geraknya dengan keluar dari kota Mekah untuk berjalan kaki menuju ke kota Taif, membawa seutas asa ke sana agar nanti ada orang-orang di sana yang akan menerima hidayah yang beliau bawa. Ada orang-orang baru yang menjadi relasi beliau yang akan menolong beliau. Sesampainya di kota Taif, Rasulullah SAW mengumpulkan pemuka-pemuka dari Bani Thaqib. Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangan beliau dengan sangat sopan, dengan sangat baik, kemudian menawarkan ajaran Islam yang beliau bawa. Akan tetapi respon yang diberikan sungguh tidak disangka. Ternyata para pemuka Thaqib ini dengan angkuhnya menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, mereka mengerahkan preman-preman yang ada di kota Taif. Mereka mengarahkan orang-orang gila, mereka mengarahkan anak-anak kecil untuk keluar. Untuk apa? Untuk melempar Rasulullah SAW dengan batu
sambil menjustifikasi beliau, sambil mengatakan beliau adalah sebagai orang gila. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika disakiti seperti itu, melainkan pergi untuk mencari perlindungan. Sampailah beliau di sebuah kebun, beliau beristirahat di bawah sebuah pohon anggur yang itu adalah milik penduduk setempat yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Di tengah keringat yang bercucuran, kemudian bersimbah darah, Rasulullah SAW menengadahkan tangan beliau dan bermunajat kepada Tuhannya. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadukan kelemahanku. Wa qillati hilati, dan ketidakberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, dan kepayahanku dalam menghadapi orang-orang ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin. Engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, setelah kejadian ini kepada siapa lagi engkau akan menyerahkanku? Di bumi mana lagi aku hendak akan berpijak untuk menyampaikan dakwah ini, risalah ini? Ila ba'aidin yatajahamuni, apakah kepada orang-orang jauh yang memperlakukan aku seperti ini, mereka menolak mentah-mentah kedatanganku, mereka mengusirku sampai-sampai mereka menyakiti aku seperti ini? Am ila qaribin malak tahu amri, ataukah kepada orang-orang terdekatku, ataukah aku akan kembali ke kaumku yang mereka sudah mengunci pergerakanku, yang tidak memberi lagi celah bagiku untuk menyampaikan dakwah, untuk berdialog dengan mereka. Akan tetapi coba kita perhatikan apa penutup daripada munajat Rasulullah SAW ini yang menunjukkan betapa kesabaran Rasulullah SAW dan keridhaan beliau terhadap ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan dalam munajatnya, "Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Serumit apapun kondisi ini, ya Allah, sebesar apapun cobaan ini, sesakit apapun yang aku rasakan, selama di sana bukan karena adanya unsur kemurkaanmu, maka aku tidak peduli. Aku akan bersabar, aku akan menghadapi semuanya dengan lapang dada. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Tanpa disadari, pemilik kebun yaitu Utbah bin Rabi'ah mengintai dari jauh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah? Mendengar munajat itu, tersiratlah rasa iba dari hati Utbah bin Rabi'ah. Dia kasihan dengan kondisi Rasulullah SAW. Maka dia pun memutuskan untuk memanggil budaknya yang beragama Nasrani bernama Addas. Dia memesankan kepada Addas untuk mengantarkan seutas anggur yang masih segar yang baru dipetik untuk dibawakan kepada Rasulullah. Addas datang kepada Rasulullah SAW membawa anggur tersebut, kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW untuk memakannya. Rasulullah SAW tentu bahagia ada di tengah-tengah kondisi seperti ini seorang yang peduli pada beliau. Kemudian beliau mengambil anggur itu sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memakannya. Mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mengambil anggur itu, Addas kaget. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar apa yang kau ucapkan selama aku berada di negeri ini." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Addas, "Asalmu dari mana dan apa agamamu?" Addas menjawab, "Aku berasal dari daerah Nainawa dan aku beragama Nasrani." Untuk sebagai informasi teman-teman bahwa Nainawa ini sekarang kira-kira berada di kota Mosul, negara Irak. Kemudian Rasulullah SAW menimpali jawaban Addas itu dengan mengatakan, "Oh, kalau Nainawa berarti kamu berasal dari kampung yang sama dengan seorang lelaki soleh bernama Yunus bin Matta." Mendengar ujaran Rasulullah SAW itu, Addas semakin kaget lagi. Yang mengherankannya adalah dia tahu juga di satu sisi bahwa mayoritas orang-orang Arab di mana tempat dia tinggal sekarang adalah paganis atau penyembah berhala. Mereka tidak tahu menahu tentang informasi tentang nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana orang yang ada di hadapannya saat ini tahu tentang Nabi Yunus? Addas bertanya, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Apa yang kau tahu tentang Yunus bin Matta? Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka akhi." Beliau, Yunus itu adalah saudaraku. Kana nabiyan, beliau
dulu adalah nabi, wa ana nabi, dan begitupun aku adalah nabi. Mendengar hal itu, ada semakin membuncah kekagetannya dan meresaplah hidayah ke relung kalbu beliau, dan seketika langsung tersungkur mencium kening Rasulullah SAW, mencium kedua tangan beliau, dan sampai mencium kedua kaki Rasulullah SAW dan menyatakan keimanannya. Teman-teman, kalau kita mengamati kejadian ini sungguh menyimpan pelajaran yang amat berharga. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan proses orang-orang yang berbuat kebaikan. Bayangkan Rasulullah SAW jauh-jauh datang dari Makkah berjalan kaki sampai ke Taif. Kemudian di tengah kenestapaan beliau, kemudian ternyata respon negatif yang beliau dapatkan dari penduduk Taif, diusir seperti itu secara tidak terhormat. Apakah kita akan mengatakan bahwa usaha Rasulullah SAW itu sia-sia? Tidak, karena berimannya seorang ada saja bagi orang yang mengetahui betul-betul tentang betapa mahalnya nilai sebuah hidayah, akan menilai bahwa ini adalah sebuah keberhasilan yang sangat cemerlang bagi Rasulullah SAW, buah dari kedatangan beliau ke Taif. Karena Rasulullah SAW sendirilah yang muncul dari lidah beliau yang mulia sebuah hadis yang mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu itu lebih baik daripada engkau mendapatkan sebuah unta merah. Unta merah adalah simbol kemewahan, sesuatu yang amat berharga pada konteks Arab pada masa saat itu. Bahkan teman-teman, tidak hanya itu indikasi daripada keberhasilan Rasulullah SAW dari dakwah beliau ke Taif. Jadi dalam riwayat diceritakan juga bahwa ketika Rasulullah SAW dalam kondisi beristirahat karena kesakitan, datanglah malaikat Jibril didampingi oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini menawarkan pada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apabila engkau setuju, maka aku akan mengangkatkan gunung ini, kemudian membaliknya dan menimpakan pada penduduk Taif yang telah menyakitimu ini sebagai azab bagi mereka. Biarkanlah mereka musnah, wahai Muhammad." Akan tetapi Rasulullah SAW dengan sikap rahmatan lil alaminnya mengatakan apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, wahai malaikat penjaga gunung. Walaupun mereka sekarang yang aku hadapi ini enggan untuk beriman, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan dari rahim mereka kelak keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan benar, apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ini biiznillah terwujud beberapa tahun kemudian. Yaitu dalam Sirah Nabawiyah kita membaca bahwa pada tahun 8 Hijriah terjadi perang Hunain. Disitulah kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Taif dan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Banyak sekali tawanan daripada peperangan itu, termasuk para pemuka yang dahulunya memprovokasi agar Rasulullah SAW disiksa, bahkan orang-orang yang terlibat menyiksa Rasulullah SAW. Dan di sini Rasulullah SAW di depan matanya beliau mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam. Akan tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selaku Nabi rahmatan lil alamin, di hadapan mereka beliau mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Rasulullah SAW membiarkan mereka bebas begitu saja. Sehingga kita tahu bahwa Banu Thaqif, penduduk Taif, semuanya memeluk agama Islam. Dan benar harapan Rasulullah SAW tadi bahwa dari penduduk Taif ini banyak terlahir tokoh-tokoh hebat, para ulama hebat, kemudian para pejuang hebat dalam menyebarkan agama Islam. Termasuk salah satu contohnya adalah ada seorang jenderal bernama Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi artinya berasal dari marga Bani Thaqif, yang beliau dijuluki Muhammad Al-Fatih Al-Awwal, Muhammad sang penakluk yang pertama. Mungkin kita melalui media sekarang sangat mengenal
sangat akrab dengan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani, Muhammad sang penakluk kedua, yaitu salah satu daripada sultan pada dinasti Utsmaniyah yang telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Akan tapi jauh sebelumnya ada yang dijuluki dengan Muhammad Al-Fatih Al-Awwal, yaitu yang berasal dari Bani Thaqif ini, Muhammad bin Al-Qasim Ats-Tsaqafi. Dia memiliki jasa besar ekspansi wilayah-wilayah Islam sampai ke penjuru dunia, termasuk dia berhasil menaklukkan negeri India, di mana dari negeri India inilah amal jariah dakwah itu terus mengalir pahalanya, karena banyak sekali para pendakwah yang gigih menyebarkan agama Islam yang terlahir dari India ini. Dalam salah satu teori masuknya agama Islam, persebaran agama Islam ke Indonesia adalah mengatakan bahwa itu dibawa oleh orang-orang India. Sebagai tambahan lagi yang menjadi hadiah akan kesabaran Rasulullah SAW setelah merasakan kesedihan yang bertubi-tubi adalah ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW pulang dari Taif kembali ke Mekah, beliau singgah di sebuah lembah yang dinamakan Wadi Nakhlah. Di sini di tengah malam Rasulullah SAW mendirikan sholat. Dalam sholatnya melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang merdu dengan suara yang nyaring. Kebetulan ketika Rasulullah SAW melantunkan bacaan Al-Qurannya, lewatlah segerombolan jin. Kemudian jin itu karena mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW begitu indah, mereka pun terhenti, terhenyak, kemudian mendengarnya sampai Rasulullah SAW selesai membacanya. Meresaplah ke dalam hati para segerombolan jin ini keimanan, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran. Bahkan mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwahkannya. Ini walaupun cerita tentang jin, akan tetapi wajib kita imani karena diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Ahqaf, dalam ayat yang berbunyi, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, dan seterusnya. Kisah-kisah hadiah-hadiah bagi Rasulullah SAW akan kesabaran beliau menghadapi ujian-ujian yang begitu berat sebelum-sebelumnya itu masih berlanjut, yaitu puncaknya adalah tidak lama setelah beliau kembali dari Taif. Rasulullah SAW diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sebuah perjalanan spiritual yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dan tentunya alur kronologi, begitupun pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik daripada hikmah Isra Mi'raj ini sudah sangat sering kita dengar dari para guru kita, dari para ustadz kita, dari pengajian, kemudian dari video-video di saya di sini. Tidak ingin untuk menggarami lautan. Semoga apa yang kita sampaikan sebelumnya bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.